Kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa, para pekerja dan buruh dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan, BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang. Jumlah ini akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan, sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Presiden Prabowo Subianto menggandeng pesantren untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik, pesantren bisa menguatkan ekonomi nasional. Pondok pesantren memegang peranan penting dalam peningkatan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, dengan pengelolaan yang baik, pesantren bisa mengentaskan kemiskinan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat menghadiri kegiatan Halaqah Kiai dan Alim Ulama Nusantara se-Jawa Tengah dan Yogyakarta. Acara yang digelar di Pondok Pesantren Perguruan Islam Asri Tegalrejo di Jawa Tengah ini bertujuan untuk menyinkronkan program pemerintah dengan dunia pesantren. Jumlah siswa santrinya yang begitu besar, lokasinya terkumpul, sehingga efisien di dalam memberikan asupan makan bergizi gratis. Kelebihan yang kedua, komunitas masyarakat yang ada di sekitar pesantren ini sudah lama menjadi bagian dari network pemberdayaan. Senada dengan Caimin, pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Kiai Haji Yusuf Hudlori, menyatakan siap berkontribusi menyukseskan program Presiden dalam mengentaskan kemiskinan. Posisi pondok pesantren yang selama ini sudah teruji dalam ikut mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar, menjadi penggerak perekonomian masyarakat, ini akan lebih disinergikan. Selama ini, peran pesantren dalam ekonomi rakyat dan kesejahteraan sosial berjalan secara organik dan sporadis. Kedepannya, seluruh gerakan pengentasan kemiskinan di pesantren akan berjalan beriringan dengan program pemerintah seperti program makan bergizi gratis. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo menugaskan PBNU untuk mengelola 1.000 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf usai bertemu dengan Presiden Prabowo kemarin. Kami diberi target oleh BGN misalnya harus bisa mengelola 1.000 titik misalnya seperti itu. Ini pekerjaan besar sekali buat PBNU sehingga kami perlu koordinasi yang lebih. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji Danhil Ashar Simanjuntak blak-blakan soal keberadaan kartal haji di Indonesia. Keberadaan kartal haji pun diminta oleh Presiden Prabowo untuk segera dituntaskan. Hal ini disampaikan oleh Danhil Ashar dalam podcast Bikin Terang di YouTube Official iNews. Banyak pihak gitu ya, tokoh, gitu, pejabat publik gitu, kontak saya gitu, ada senior saya gitu, ada adikan saya gitu. Jadi rame-rame gitu. Banyak yang bilang saya
Adinda gitu, ada yang ngomong Adinda, ada yang Bang gitu lah. Ada yang bilang Bang, saya biasanya Bang dipanggilnya. Jadi hati-hati, jangan terlalu Siapa aja Bang yang ngasih tahu Bang? Saya nggak mungkin ngomong. Oh ya. Jangan ngegas. Ada satu Mbak Anissa, kemudian enggak. Jadi yang kemudian nyampaikan saya, Bang, jangan terlalu ngegas gitu loh. Bang Daniel ini udah pejabat publik loh, jadi jangan kembali lagi jadi tokoh pressure group gitu kan. Kan publik taunya saya dari kritis selama ini gitu. Nah, kenapa? Karena haji ini status quo lah, Bang. Ada kartel besar. Ngeri. Dan harus Kirain narkoba hati-hati. aja kartel. Harus hati-hati. Kartel gitu. itu kan identik Iya. negatif ya? Iya. Escobar. Iya. Oh, Escobar, Pablo Escobar. Dan saya kemudian saya bilang, saya baru diwanti-wanti seperti itu, makin tambah, kalau anak Medan bilang ya makin tambah sur, saya bilang. Nah, pada satu kesempatan sebelum penyelenggaraan haji kemarin, saya lapor ke Presiden. 7 bulan ini saya mendalami, Pak, kesimpulannya adalah kartel-kartel besar itu di haji Itu kita itu luar biasa. Saya sampaikan ke Pak Prabowo, banyak kartelnya Pak, segala macam. Apa kalimat Pak Prabowo satu ke saya? Udah, kamu babat. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat gol kelas dunia yang dicetak oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat.